Halo sahabat anime, sang Kapten Monkey D. Luffy sudah menjadi Yonko di One Piece sekarang. Dulu, waktu dia disebut pantas jadi Yonko kelima, Luffy mungkin terasa masih belum cukup kuat untuk jadi salah satu kaisar laut. Namun, sekarang situasinya berbeda. Sebelum lanjut, bagi sahabat anime yang belum subscribe, langsung saja di-subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya. Inilah beberapa momen yang menegaskan bahwa sang Kapten Luffy layak disebut Yonko di One Piece. Yang pertama, bisa mengalahkan Yonko Kaido. Salah satu momen yang menegaskan Luffy layak disebut Yonko ialah kemenangannya dari Kaido. Kaido itu salah satu karakter tertangguh di One Piece, bahkan dia masih terasa lebih sulit dilukai dibanding Admiral seperti Kizaru, atau mantan Admiral seperti Kuzan, yang akhirnya menjatuhkannya adalah kekuatan Bajrangan Luffy, yang mampu menjatuhkan seorang Yonko Kaido yang begitu tangguh dan kuat, dan Monkey D. Luffy pun pantas disebut Kaisar Laut atau Yonko. Yang kedua, CP0 sempat ragu melawannya. Bab 1069 menunjukkan kalau Luffy juga sudah diperhitungkan sebagai Yonko oleh CP0. Kaku menyampaikan ke Luffy di bab itu, berhubung Luffy sudah jadi Yonko, mereka tidak bisa melawannya tanpa perintah atasan. Stussy mengatakan kalau Yonko itu punya pendukung di bawah mereka, jadi sekedar konflik kecil bisa pecah dan menjadi perang. Walaupun ujung-ujungnya Monkey D. Luffy dan Rob Lucci pun tetap bertarung. Dan mereka berdua sudah bertarung untuk yang kedua kalinya. Yang ketiga, dikenal sebagai pemimpin armada 5.600 orang. Kalau melihat narasi di bab 1058, Monkey D. Luffy sekarang dikenal sebagai pemimpin armada 5.600 orang, meski armada besar topi jerami belum dia panggil. Sudah begitu, sekutu Luffy pun sepertinya bakal semakin bertambah. Dory, Brogy, dan Giant Warrior Pirates sudah datang membantunya ke Egghead. Bakal gila kalau pihak lain yang mendukung Nika akan turut membantunya. Armada Luffy bisa jadi semakin bertambah. Seperti sudah disorot di poin 2, menurut Stussy, sang Yonko itu punya pendukung di bawah mereka. Konflik kecil saja bisa berujung perang. Kedatangan Giant Warrior Pirates ke Egghead, yang menghancurkan banyak kapal angkatan laut, untuk membantu sang Yonko Luffy lolos dari Egghead, seperti menegaskan kalau itu benar. Yang keempat, wujud Gear 5, Luffy mampu mengalahkan Lucy dengan mudah. Sejumlah Yonko punya momen mereka dengan mudah menghajar musuh yang kuat. Misalnya Big Mom, yang sempat terasa tak terhentikan di Whole Cake Island dan jadi ancaman lagi di Onigashima. Bahkan Ancient Zoan seperti Page One pun dia kalah dengan mudah. Atau Kaido, yang pernah menang dari Luffy, Eustace Kid, sebagian Akazaya 9 dan Izo, serta banyak nama lain. Atau Shanks, yang pernah mengalahkan Eustace Kid dengan mudah. Momen di bab 1070, di mana Gear 5 Luffy mengalahkan Lucy dengan relatif mudah, menegaskan kalau petarung selevel Lucy pun sekarang sudah gak cukup untuk mengalahkan Yonko Luffy. Padahal Lucy dulunya ancaman besar di alur Enies Lobby, yang harus dihadapi sang Kapten Monkey D. Luffy, hingga habis-habisan untuk mengalahkan Rob Lucci. Yang kelima, Luffy bisa menjatuhkan Admiral. Alur Sabaody dan Marineford menegaskan kalau Admiral Kizaru itu berbahaya. Dulu, Rayleigh bisa menahan Kizaru supaya tidak bisa memburu topi jerami saja, itu sudah terasa sebagai prestasi luar biasa. Tapi di Egghead, Gear 5 mampu menjatuhkan Kizaru. Kizaru memang kemudian bisa bangkit lagi, tapi dia tetap tak bisa bergerak selama beberapa waktu karena kena tinju Luffy. Momen ini juga menegaskan bahwa Luffy tidak sesumbar di bab 1091. Kalau Admiral Kizaru saja bisa dihajar, bisa jadi Admiral yang bisa melawan Monkey D. Luffy dalam duel tinggal Sakazuki atau Akainu. Nah itu beberapa momen yang menegaskan Luffy disebut Yonko. Gimana menurut kalian sob? Tulis di kolom komentar.